anak-anak, selamat pagi. Nah, tema kita masih tentang tanaman. Tapi seperti yang Miss Wilan ajarkan kemarin, tanaman obat-obatan atau tanaman apoteker. Nah, anak-anak, tanaman apoteker itu banyak sekali. Banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini Miss Murni mau ajak anak-anak mengenal beberapa jenis tanaman obat-obatan atau apoteker melalui media laptop. Nah, di sini Miss Murni sudah siapkan laptop dan beberapa gambar dari tanaman apoteker. Untuk hari ini kita akan mengenal cukup 5 saja tanaman obat-obatan dan manfaatnya. Oke, berikut ini ya. Nah, kita mulai anak-anak ya. Tanaman obat yang pertama. Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada. Nah, ini dia. Ini namanya belimbing. Belimbing wuluh. Rasanya asam ya. Kalau kita coba ini rasanya asam sekali, tapi dia mengandung berbagai macam manfaatnya. Nah, manfaat belimbing wuluh ini salah satu yaitu gusi berdarah. Nah, kalau ada gusi yang berdarah, kita bisa menggunakan belimbing wuluh untuk menstop gusi berdarah, dan juga bisa mengobati rematik, kemudian gondongan dan obat sariawan. Nah, itu dia belimbing wuluh anak-anak. Manfaatnya tadi mengobati gusi berdarah, rematik, gondongan dan sariawan. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua adalah tanaman obat. Ini belimbing wuluh tadi ya. Perhatikan. Oke. Nah, ini dia tanaman obat berikutnya adalah temulawak. Coba anak-anak ikutin temulawak. Nah, seperti ini ya bentuk dari buah temulawak. Nah, seperti kunyit ya anak-anak. Nah, beberapa manfaat dari temulawak ini yaitu mengobati gangguan ginjal dan juga melancarkan pencernaan. Dan anak-anak lebih lagi berfungsi juga untuk daya tahan tubuh kita supaya kita tetap sehat. Nah, di musim corona ini COVID-19 banyak orang yang menggunakan meminum sari dari temulawak untuk daya tahan tubuh supaya kita sehat. Anak-anak boleh coba ya, rasanya enak kok ditambah dengan madu dan gula. Nah, inilah tanaman obat yang kedua adalah temulawak. Tanaman obat berikutnya adalah, nah ini temulawak ya. Jangan lupa anak-anak. Nah, anak-anak siapa yang suka makan cincau atau es cincau, teh? Nah, anak-anak inilah bentuk daun cincaunya. Manfaatnya sangat banyak anak-anak, bisa untuk mengobati diabetes, radang lambung, dan juga menyegarkan tubuh kita supaya kita tidak mengalami panas dalam. Jadi jangan malas untuk makan cincau ya. Nah, ini dia daunnya ya, anak-anak bisa melihatnya. Sebagai obat demam, obat diabetes, dan nah, juga bisa dipakai kalau anak-anak demam ya, minum airnya. Nah, anak-anak, tanaman obat berikutnya yaitu daun patah tulang. Nah, dulu di kampung halaman Miss ada ini daunnya. Dia berbentuk pohon dan tulang atau batangnya ini mudah gampang patah ya anak-anak, dan nanti dia akan mengeluarkan getah berwarna putih seperti susu. Nah, tanaman ini bisa digunakan untuk mengobati tulang patah. Nah, kalau ada tulang yang patah bisa diobati dengan tanaman ini. Lalu kalau giginya dalam keadaan sakit, getahnya bisa kita teteskan di dalam lubang gigi yang sakit.
mengobati juga wasir, dan juga anak-anak tidak kalah juga mengobati kanker atau tumor. Nah, inilah namanya daun obat patah tulang. Lalu anak-anak yang terakhir, ini tadi yang keempat. Yang terakhir adalah tanaman yang seperti ini, sering anak-anak, mami-maminya sering pakai untuk memasak atau tambahan bumbu sop. Anak-anak tahu nggak namanya? Ini namanya daun seladri. Daun seladri bisa kita jus untuk daya tahan tubuh. Selain itu juga untuk mengobati darah tinggi. Bahkan anak-anak ada yang sering mengungkapkan bahwa seladri ini tanaman obat yang tidak hanya untuk menjadi bumbu makanan, tetapi kita minum untuk jus, untuk kesehatan, dan membuat kita awet muda. Nah anak-anak, itulah tadi 5 jenis tanaman obat yang Miss Murni ajarkan hari ini. Yang pertama adalah belimbing bulu, yang kedua adalah temulawak, yang ketiga adalah daun cincau, yang keempat adalah daun patah tulang, dan kelima adalah daun seladri. Nah, untuk tanaman selanjutnya nanti Miss ajarin lagi ya, untuk beberapa hari lagi Miss ajarin lagi jenis-jenis yang lain. Hai anak-anak, berhubung tema kita tentang tanaman obat, hari ini Miss Murni ajak anak-anak untuk mengenal beberapa jenis tanaman obat atau apoteker yang ada di sekitar Miss. Nah, anak-anak bisa belajar mengetahui bentuk daunnya, bentuk batang, dan anak-anak bisa menyebutkan namanya. Ayo ikutin Miss ya untuk melihat, mengenal jenis tanamannya. Nah, beberapa yang ingin Miss perkenalkan untuk anak-anak tanaman obat atau apoteker yang ada di sini. Coba lihat daunnya. Daunnya berwarna hijau, ada motif yang berwarna putih-putih dan panjang. Nah, anak-anak, inilah tanaman kunyit putih. Namanya ini kunyit putih ya, isinya sama dengan kunyit biasa, tetapi warnanya berwarna putih. Lalu anak-anak di sebelahnya lagi kita akan pindah. Ini bangle, kalau di daerah lain ini berbeda ya, tanamannya berbeda-beda namanya ya, sesuai daerah masing-masing. Ini juga dipakai untuk tanaman obat. Anak-anak lanjut lagi dengan tanaman obat lengkuas. Nah, ini tanaman lengkuas daunnya hampir mirip dengan daun kunyit, tetapi daun kunyit tidak setinggi ini, batangnya juga seperti ini. Kalau lengkuas tinggi ya batangnya, kemudian daunnya lebih lebar, warnanya juga sama hijau, dan isinya ada di bawah akarnya. Nah, dalam sini ada isinya anak-anak. Mami-maminya biasanya beli di pasar lengkuas untuk rempah-rempah makanan, bumbu dapur. Bisa juga dipakai untuk obat. Kemudian di sebelah ini ada tanaman korma, tapi belum ada buahnya ya. Ini punya engkong nih anak-anak. Nah, dia menanam pohon ini pohon korma. Miss Murni juga baru lihat nih tanaman korma yang seperti ini. Jadi ini tanaman korma, kita bisa makan buahnya kalau sudah berbuah untuk kesehatan tubuh. Yang biasa anak-anak beli itu yang sari kurma atau kurma. Lalu lanjut lagi anak-anak dengan kunyit kuning. Nah, ini buat mami-maminya biasanya masak pakai kunyit sehingga berwarna kuning. Lalu juga kunyit ini bisa dipakai untuk daunnya. Biasanya kalau anak-anak mengalami sakit perut, daunnya bisa kita jadiin obat untuk kita taruh di perut. Setelah kita cuci, sudah kita bilas, kita ungkep beberapa menit di dalam daun pisang, lalu kita pakai untuk perut supaya sakit perut atau perut kembung sembuh. Inilah bentuk daun kunyit dan batangnya ya anak-anak, kunyit kuning ya. Nah,
tanaman selanjutnya ini sama juga ya, kayak bentuk kunyit kuning tadi, daunnya sama berwarna hijau, lalu bentuknya juga hampir sama, tapi ukurannya yang membedakannya. Ini ukuran daun temulawak lebih besar dan lebih panjang. Nah, buahnya di dalam akarnya ya. Dan ini namanya temulawak. Temulawak sedang ngetren sekarang untuk membasmi atau untuk menghindari tubuh kita dari virus corona. Kita bisa minum air rebusan temulawak. Nah, anak-anak bisa mencobanya kalau mau. Oke. Anak-anak, untuk pelajaran kita selanjutnya adalah mengenal huruf J. Anak-anak, sebelum mengenal huruf J, kita nyanyikan dulu ya lagu ABC. Masih ingat? 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, anak-anak minggu lalu sudah belajar huruf H. Dan hari ini anak-anak mengenal huruf J. Nah, Miss sudah siapkan nih hurufnya. Huruf J seperti apa ya? Huruf J seperti tangkai. Tada! Nah, kalau hujan, anak-anak kalau hujan kita suka pakai apa ya? Supaya air hujannya kita tidak basah, supaya kita bisa ke sekolah, supaya kita bisa pergi. Nah, apakah ini? Gambar apa ya kira-kira? Nah, benar, ini gambar payung. Ini Miss gambar secara sederhana ya anak-anak. Nah, huruf J itu seperti tongkat atau seperti tangkai payung. Nah, dari atas ke bawah lurus, lengkung ke samping tuing. Nah, seperti tongkat payung ya anak-anak. Nah, ini dia huruf J. Huruf J seperti ini ya. Nah, dia seperti tangkai payung. Ada kepalanya ya anak-anak. Nah, ini huruf J. Nah, apa saja ya kata benda yang berawalan huruf J? Nah, di sini ada jambu. Coba ngomong dulu, ucapkan dulu, jambu. Oke, lagi ya. Apalagi? Jamur. Apalagi ya anak-anak? Jari. Oke, apalagi ya? Jam. Nah, kita ulang lagi. Jambu. Ada huruf J-nya anak-anak. Yang ini Miss lingkarin ya. Jamur. Miss lingkarin lagi huruf J-nya. Jari. Miss lingkarin lagi. Jam. Nah, anak-anak, hari ini adalah mengenal huruf J. Dan tugas anak-anak adalah menyebutkan minimal 3 jenis kata benda yang berawalan huruf J. Selain dari yang Miss siapkan ini ya, selain dari jambu, jamur, jari, jam, ayo dicari 3 dalam bentuk video, anak-anak sebutin ya untuk mengenal huruf J. Selamat belajar, tetap semangat. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, untuk seni dan sambil menyebutkan huruf J-nya, anak-anak bisa buka buku berbahasa di halaman 25. Nah, anak-anak di sana ada gambar jambu. Nah, seperti yang Miss catat tadi ya, huruf kata benda yang pertama adalah jambu. Ada huruf J. Anak-anak pekerjaannya adalah menebalkan dengan pensil huruf J-nya. Kalau Miss pakai spidol ya. Anak-anak tebalkan dari atas ke bawah, lurus. Masih lurus, ikutin garis putus-putus atau semutnya ya, diikutin ya. Atau titik-titiknya baru belok ke samping. Lengkung. Selesai. Dan tebalkan. Setelah ditebalkan, anak-anak boleh warnai jambu sesuai dengan kesukaan anak-anak. Boleh jambu warna merah, boleh jambu warna hijau. Oke, selamat bekerja anak-anak. Hasilnya nanti dalam bentuk foto ya.